ada satu hal yang mungkin secara akademis perlu dikuatkan walaupun kondisi lapangan pengembangan budaya ini berkembang memang. Mas nih, kalau tadi oleh Pak Profesor ini disampaikan bahwa porang adalah salah satu tanaman hutan yang memang butuh naungan. Nah, saya ingin bertanya ke Profesor Edi, apakah orang ini sama dengan seperti kopi yang memang toleransi kepada kebutuhan sinar mataharinya itu tidak penuh, ataukah memang intoleran? Jadi artinya bisa juga dikembangkan di tempat yang terbuka. Nah, ini mungkin secara akademis perlu diyakinkan mana yang paling efektif dari sisi budidaya maupun bisnisnya. Halo? Ya, Pak. Halo? Lanjut. Lanjut, Pak Nur. Siap. Oh ya, lanjut, siap. Pak Nur. Siap. Jadi itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama tentang potensi pengembangan perhutanian siap, lahan terbuka. Yang kedua, pertanyaan ke Profesor Edi, mungkin perlu diyakinkan secara akademis. Betulkah bahwa orang ini tanaman hutan yang memang cocok di lahan dengan toleransi naungannya seperti kopi, atau memang intoleran gitu. Jadi tidak bisa dikembangkan yang terbuka. Nah, ini kan perlu analisa akademis yang cukup kuat karena saya lihat di lapangan malah berkembang ada yang mengembangkan yang tanpa naungan. Bukan salah ya, artinya itu sejauh apa nanti resiko negatifnya dan segala macamnya. Mungkin dua hal itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nur Rahman, ADM Perhutani Banten. Kami tahu beliau mendukung sekali pengembangan porang di Provinsi Banten. Kemarin kita sama-sama mengembangkan di Bulakan ya Pak bersama BNI. Alhamdulillah ada yang cair walaupun belum banyak dari kur yang diajukan. Dan Pak Repi juga merupakan off-takernya. Terima kasih Pak Repi kemarin sudah bersedia jadi off-taker sehingga petani di Banten ada yang bisa memperoleh kur untuk porang. Jadi, ini tiktak yang bagus sekali, industri, kemudian perhutani, kemudian Pemda juga, Provinsi Banten. Mungkin bisa langsung ditanggapi tadi dari Pak Nur Rahman terkait dengan naungan dan tanpa naungan. Memang kan ada dua mazhab Pak, mazhab naungan dan mazhab tanpa naungan. Sebenarnya kami sudah mengundang ini yang mazhab naungan juga, Pak Lurah Klangon. Beliau termasuk mazhab naungan. Kalau Pak Paidi itu mazhab tanpa naungan. Nah, bisa direspon langsung Pak Profesor. Baik, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Nur Rahman. Ini saya kira sangat luar biasa. Nah, waktu saya jalan-jalan ke negara subtropis itu ya, itu mereka menanam tanaman konjak itu di lereng bukit yang menghadapnya tidak langsung menghadap matahari. Itu nanti Bapak Ibu sekalian kalau jalan-jalan ke Cina, ke Jepang, ke Korea gitu ya, itu nanti bisa lihat di mana dia menghadap cahaya matahari. Waktu itu saya tanya gini, kenapa tidak langsung menghadap cahaya matahari? Terus kata mereka, ya karena tanaman konjak itu aslinya adalah tanaman yang tumbuh di naungan. Aslinya nih, aslinya tanaman yang tumbuh di naungan. Nah, ciri-cirinya tanaman itu cocoknya di mana? Dilihat dari apanya? Cocoknya adalah dilihat dari helai daun. Jadi kalau tanaman yang normal itu kan helai daunnya itu penuh, ya Nur Rahman ya. Helai daunnya normal penuh. Nah, sekarang gini aja. Tanaman tales kalau di bawah naungan di cahaya penuh, daunnya lebar atau menggulung sedikit. Nah, kan? Nah, berarti kalau tanaman talas di naungan penuh dia itu membuka lebar, berarti sebetulnya dia cocoknya di naungan. Kemudian kalau di daerah yang panas penuh itu mataharinya penuh dia agak menguncup, berarti dia kira-kira itu Pak, mengurangi gitu loh.
Mengapa dia menguncup? Ya karena dia mengurangi, Pak. Nah, sekarang kita lihat saja itu foto dari tanamannya yang mazhab naungan sama mazhab yang tidak naungan. Nah, itu kita lihat dari situ ya. Semoga disimpulkan sendiri karena kalau dari sisi publikasi Pak Nur Rohman, saya tahun berapa ya? Tahun 2000 itu sudah penelitian di Klangon, Pak. Ya, saya waktu itu sudah ke siap Kelangon ya. Ya, ke Klangon, waktu itu Di Saradan. Di Saradan. Saya waktu itu ke KPH Saradan, Pak. Memang minta izinnya ke sana, nggih. KPH Saradan, kemudian saya juga sampai muter ke Ngawi, sampai ke mana-mana lah gitu. Kita lihat semuanya. Waktu itu tahun berapa? Tahun 2000-an, Pak. Nah, itu publikasi saya terkait sensornya udah dibalikin. Terkait porang yang ditanam di naungan itu dari tahun 2003 sudah ada beberapa, Pak, publikasinya internasional, Pak. Itu artinya sudah diuji sama orang di luar. Artinya sudah diuji. Jadi secara ilmiah sebetulnya saya lebih banyak mempublikasikan porang yang di naungan, Pak. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah saya punya data yang tidak naungan gitu kan? Nah, saya punya Pak Nur yang bukan di naungan, jadi yang tempat yang terbuka yang ditanam, saya nanam porang di sawah. Saya di sawah loh, Pak. Sawah saya bikin guludan, tak tanamin porang gitu. Kemudian nanam di lahan tumpang sari dengan jagung, saya ada, Pak. Tumpang sari dengan kacang ada. Tetapi kenapa nggak saya publikasikan? Nah, itulah sebetulnya bukan saya nutup-nutupi, tetapi saya punya idealisme seperti yang Pak Nur Rohman. Jadi lahan kehutanan, terutama perhutani ini kan perlu dijaga, Pak. Perlu dijaga, kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman yang erosinya rendah, kan gitu. Erosinya rendah, kemudian gangguan terhadap tanahnya minim, tetapi hasilnya bagus. Jadi memang ada empon-empon dan sebagainya. Nah, ini saya kira porang itu merupakan salah satu alternatif. Nah, kalau saya lihat penelitian kami yang ada di data-data kita, Pak, itu justru lebih baik yang dinaungi, Nah, kalau tidak dinaungi, dia itu istilahnya kena ya kayak kena kebakar matahari, Pak. Kebakar matahari. Sunburn mungkin ya. Ya, mirip-mirip sunburn, Pak. Mirip-mirip sunburn. Nah, untuk mengatasi itu, jadi pupuknya harus banyak. Ini Kang Slamet. Lama nggak ketemu ya. Nah, iya, Pak. Lah, ini kita kan kaum kapitalis, Pak, pengennya porang itu ya tetap dipupuk, ya tetap bagus, bisanya gitu. Lah, kalau saya itu penelitian porang dari dulu, dari tahun 1996 itu nggak pernah saya pupuk. Itu penelitiannya nggak pakai pupuk NPK ya, penelitiannya pakai pupuk kandang. Jadi karena ingin ya betul-betul ini adalah low cost, low tech itu loh, Pak Slamet, Pak Nur Rohman. Kalau sekarang yang high cost, high tech kan gampang. Nah, saya pengennya adalah low cost, low tech tapi sustainable. Jadi tadi pertanyaannya Pak Revi, saya kira juga itu menjadi concern saya dari awal. Kenapa? Karena kalau kita lihat produk akhirnya yang dibuat glukomanat itu, kita sisihkan untuk obat pelangsing ya. Kalau obat pelangsing kan 1 pil bisa 30.000, itu perkecualian lah, kan nggak terlalu banyak juga. Nah, yang paling banyak kan industri makanan, minuman, dan harganya itu kan kalau makanan minuman kan ada batasnya. Ada batasnya, katakanlah 1 piring kalau di Indonesia 10.000 atau 20.000 masih kejangkau, tapi kalau sudah di atas itu sudah terlalu mahal. Nah, hitung-hitungan saya
itu harga umbi di lapangan itu agar semuanya masih bisa hidup jangka panjang sekali, ya artinya ada kenaikan harga tapi nanti ngikutin barang gitu loh, bukan kita yang menyebabkan kenaikan harga. Itu dengan 3.500 per kilogram umbi basah di kebun, itu semua sudah untung gitu. Itu semua sudah untung. Memang kalau umbi basah di lapangan bisa sampai 10.000, itu masih ada untung semuanya. Jadi eksportir masih ada untung, tapi sangat tipis. Sangat tipis. Karena maksimum yang bisa istilahnya diterima oleh produsen makanan akhir ya, untuk pengguna glukamanan itu, harga bahan baku kalau misalnya basahnya itu maksimum sekitar 15.000. Maksimum 15.000. Artinya gini, ada konversi kurs, ada apa segala macam itu, sehingga itu kan harus kita spare ya. Jangan sampai karena ada konversi kurs kemudian kita nggak bisa ngekspor. Nah menurut saya gini, Pak Nur Rahman, kalau kita nanam di bawah naungan itu kan low cost Pak, low cost, low tech juga gitu. Nah kalau pakai pupuk harus pakai ini kan, ini high tech. Ya memang saya kira lebih bagus ya, lebih bagus di pupuk. Tapi apakah harus satu-satunya? Kalau tidak bagus, penelitian kita tidak begitu. Jadi saya kira betul tadi motonya himpunan alumni IPB itu, petaninya sejahtera, industri pengolahannya mendunia. Nah agar industri pengolahannya mendunia berarti kan harus berdaya saing. Nah, salah satunya berdaya saing itu adalah harganya harus pas. Karena apa? Saya dapat info bahwa di negara lain itu sudah mulai tertarik mengembangkan porang. Nah, secara agronomi, kita orang agronomi itu saya sudah lihat sampai ke Thailand di bagian utara, Pak Nur Rahman. Di sana tumbuh bagus, Pak. Di Thailand Utara itu. Ya, Thailand Utara, kemudian berbatasan dengan Myanmar itu juga di Myanmar bagus. Bibitnya mereka juga ada gitu. Kita nggak tahu mungkin tahun berapa, tahun 60-an dulu ada yang ngasih hadiah ke sana kan, mereka jadi punya gitu. Tahun 60-an ya, kita nggak tahu lah, waktu zaman itu kan kita masih senang memberikan hadiah. Nah jadi kita juga menghadapi persaingan ini. Persaingan menurut saya. Jadi kalau bukan kita yang mengelola, nanti suatu saat akan muncul porang malah kita ngimpor gitu kan, masalah itu. Jangan sampai begitu gitu. Nah ini yang harus kita betul-betul jaga adalah untuk menahan diri sehingga biaya produksinya itu betul-betul bisa kendalikan pada kondisi yang semuanya itu bisa bergerak itu. Jadi kalau petaninya dapat profit besar, pengolahnya juga harus dapat profit besar. Kemudian eksportirnya juga harus dapat profit besar. Konsumennya juga bisa dapat profit besar. Kalau semuanya dapat profit, pasti akan jalan tuh. Tapi kalau misalnya petaninya tertekan, pengolahnya profit, ya nanti petaninya nggak jalan gitu. Kalau petaninya dapat profit, kemudian pengolahnya tertekan, nah itu juga nggak jalan. Jadi menurut saya kita harus mencari cara gitu. Nah, saya lebih khawatir lagi sebetulnya gini, kalau nanti orang nyewa lahan sawah gitu ya, sawahnya disewa nih Pak Slamet. Nah, kemudian tanamin porang gini kan kalau secara ekonomi hitung-hitungan masuk. Nah, tapi kan kemudian biaya sewa jadi dimasukkan ke situ kan jadi mahal. Nah, beda kalau kita pakai lahannya dengan tadi Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman di kehutanan atau di perhutani itu kan misalnya daerah-daerah yang memang layak untuk ditanami, boleh dimanfaatkan, itu kan bisa saling sinergi. Kan paling di situ hanya membayar PNBP apa ya? Ya, PNBP. Jadi petani kalau bukan sewa istilahnya lah, memanfaatkan lahannya Pak Nur itu kan hanya bayar PNBP kan? Iya. Kerja sama kemitraan ya. Iya, bayarnya PNBP saja. Nah, PNBP kan hanya sekian persennya dari biaya sewa itu.
nilainya. Jadi kan sangat murah. Jadi sebetulnya jalan itulah yang bisa kita tempuh tanpa, jadi gini, keuntungan yang diterima petani tetap besar, tetapi tidak merusak istilahnya itu bisnis makronya gitu loh. Kan gitu Pak Nur Rohman. Jadi peran dari Pak Nur Rohman ini sangat penting. Nah, oleh karena itu saya kira himpunan alumni itu bisa mulai memetakan nih Kang Davis di daerah-daerah mana saja yang perhutaninya bisa dikerjasamakan dengan petani gitu. Saya lihat tanah-tanah idle itu ya ada beberapa lah yang bisa dikerjasamakan. Karena gini, kalau kita berpikir bahwa tanaman porang itu perlu naungan, maka keberadaan pohon jatinya Pak Nur Rohman itu sangat penting. Saya terus terang melihat gini Pak Nur, saya kan muter-muter juga itu ke kampung-kampung di Jawa Timur itu sambil nyari porang, sambil lihat jagung. Itu kalau yang ditumpang sarikan dengan jagung, itu kita bisa hitung jumlah pohon jatinya itu ya tidak selalu genep kan Pak, jumlah pohon jatinya itu tidak selalu penuh gitu. Tapi dibandingkan dengan di misalnya Klangon yang ditanami porang, itu kan Bapak bisa hitung juga pohon jatinya selalu genep, selalu pas gitu. Tidak ada yang apa namanya pohon jatinya mati gitu ya. Karena kalau jagung kan tidak boleh kena naungan. Begitu ada naungan nggak ada buahnya. Tapi kalau porang begitu kena naungan malah tambah hebat. Terus waktu umurnya juga lebih panjang sebetulnya kalau porang kena naungan itu. Bisa lebih lama dia. Barangkali itu Pak Irwan. Ya, siap. Terima kasih Pak Profesor penjelasannya. Kami sendiri kami ada grup namanya Pak Porang untuk Pemberdayaan. Kalau kami masuk di mazhab naungan, Pak. Alhamdulillah. Masuk di mazhab naungan. Kenapa? Karena kami berpikir ya seperti kata Bapak tadi, jangan sampai banyak nanam di sawah, nanti akhirnya produksi beras menjadi terganggu, bersaing.